Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy, ¿vale? Vamos. Imperfecto irregular. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk imperfecto yang tidak teratur atau irregular. Dan kabar baiknya atau berita baiknya adalah dalam bentuk imperfecto ini, dari sekian banyak kata kerja dalam bahasa Spanyol, hanya 3 konjugasinya yang tidak teratur dalam bentuk imperfectonya itu. Nah, ketiga kata kerja itu adalah pertama ir, yang artinya pergi atau to go. Kemudian ser, ini kata kerja bantu yang dalam bahasa Inggrisnya adalah kata kerja bantu be, ya, to be. Dan kata kerja ver yang artinya melihat atau to see. Nah, hanya 3 kata kerja ini yang bentuknya tidak teratur di dalam imperfecto. Nah, untuk ir ini konjugasinya adalah ini, ya. Iba, ibas, iba, ibamos, ibas, iban. Iba, ibas, iba, ibamos, ibas, iban. Maaf. Untuk masing-masing pokok kalimatnya ini, ya. You iba, tu ibas, usted iba, el atau ella iba, dan seterusnya. Dan untuk ser, kata bantu be itu, kata konjugasinya adalah era, eras, era, eramos, eras, eran. Era, eras, era, eramos, eras, eran. Untuk masing-masing pokok kalimat. Dan untuk kata ver atau melihat atau to see, ya konjugasinya adalah beya, beyas, beya, beyamos, beyais, beyan. Jadi hanya 3 kata kerja ini yang bentuk konjugasinya tidak teratur di dalam bentuk imperfectonya. Jadi ini sangat menguntungkan kita sehingga kita tidak harus menghafal atau mengingat bentuk-bentuk yang tidak teratur dalam bentuk imperfecto itu, ya. Sedangkan dalam preterito, dalam bentuk lampau yang lain yaitu preterito, itu cukup banyak konjugasi dari kata kerja yang dalam konjugasinya itu dianggap tidak teratur. Oke? Nah, langsung saja kita kepada contoh menggunakan kata ir, ser, dan ver ini dalam bentuk imperfecto, ya. Nah ini sudah Pak Mi tulis di sini. Contoh pertama yang akan kita buat dalam bahasa Spanyol. Contoh satu nih. Ketika saya tinggal di Bali, saya sering pergi ke pantai. Nah, bahasa Spanyolnya ini akan melibatkan kata tinggal, ya, bibir, ya, bibir, kemudian pergi. Nah, pergi ini kan ir, ya, to go. Nah, jadi ini ada ketika atau itu adalah cuando. Ketika atau waktu saya tinggal di Bali sama. Cuando yo tinggal itu bibir. Bibir bentuk imperfectonya kan bibia, ya. Itu dianggap teratur. Pokoknya hanya 3 ini yang tidak teratur, yang lain pasti teratur, termasuk kata tinggal ini. Tinggal bibir, akhiran penggantinya iya, jadi menjadi bibia, kan. Cuando yo vivía. Nah ini kan akhirannya, ya. Cuando yo vivía di mana ini? Di Bali. Ini saya sering saya pergi, atau saya sering pergi sama. Nah, sering itu bisa didulukan a menudo. A menudo itu sering, often, ya. A menudo itu often. A menudo saya pergi ke pantai. Nah, yo ini saya kurung yo-nya, artinya bahwa kata pokok kalimat yo itu selalu boleh dihilangkan. Kalau mau dipakai boleh, kalau nggak dipakai juga boleh, ya.
A menudo yo, nah pergi. Untuk yo dalam bentuk imperfecto ya ini iba untuk yo kan, yo iba. Karena ini pokok kalimatnya yo, maka bentuk pergi dalam imperfectonya adalah iba. Jadi abali a menudo yo iba ke yo iba a pantai a la playa. Playa. Tuh. Ya. Jadi hasilnya cuando yo vivía en Bali, a menudo yo iba a la playa. Ya, ketika saya atau waktu saya tinggal di Bali, saya sering pergi ke pantai. Masuk akal karena Bali itu dikelilingi dengan pantai, ya, banyak pantai di Bali. Inilah apa namanya bahasa Spanyolnya dari yang kita terjemahkan ini, ya. Alright. Ingat bahwa kegunaan imperfecto salah satunya adalah untuk mengatakan atau mengungkapkan kebiasaan masa lampau. Ini kalau dilihat ini kan sering pergi ke Bali, sering pergi ke pantai. Itu kan jadi merupakan suatu kebiasaan, sering. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, pokoknya terus-terusan begitu berarti sering. Ya. Inilah gunanya imperfecto untuk mengatakan atau mengungkapkan kebiasaan masa lampau. Ya, ini salah satu contoh. Sudah ya. Kemudian contoh kedua ini, dulu saya kurus, ya, tapi sekarang saya gemuk. Ini kita hapus yang ini karena sudah ya, ini sudah bisa. Kita hapus yang ini untuk memberikan space untuk menulis terjemahannya. Dulu saya kurus, tapi sekarang saya gemuk. Ini selalu ada perbandingan kurus dan gemuk. Justru salah satu guna dari bentuk imperfecto ini adalah untuk membuat suatu perbandingan. Ya, nah, ini perbandingannya masa lampau dan masa sekarang. Yang dulu saya akan dulu waktu lampau saya kurus ini. Tapi sekarang, nah ini berbandingan dengan yang sekarang, saya gemuk. Bahasa Spanyolnya, dulu saya kurus. Kata dulu ini mungkin tidak usah dimunculkan, juga sudah nanti akan ketahuan, karena dari bentuk kata kerjanya itu, yang bentuk kata kerja lampau, berarti itu dulu. Atau kalau mau dipaksakan dikatakan dengan sebelumnya itu antes, boleh aja. Boleh pakai antes ya. Jadi ini terjemahan dari ini ya. Antes sebelumnya atau dulu boleh. Antes saya. Nah ini saya kurus. Bahasa Inggrisnya I am. Kalau dulu kan I was ya. Ini kan dulu ya. Jadi I was ya. I was slim. I was slim. Nah, was-nya itu kan dari kata bantu ser. Bahasa Inggrisnya kata bantu be. Bahasa Spanyolnya kata bantu ser. Nah, ini kita akan pakai ketika mengatakan I was. Jadi, yo. Nah, be-nya mana untuk yo? Ya, era. Kan untuk ser ya. Era. Antes yo era. Gitu. Karena yo, ya era. Andai kata ini sebelumnya kami, nosotros ini. Maka nanti bukan era, tapi éramos. Tapi ini karena contohnya saya, jadi ya yo era. Antes yo era, nah kurus atau slim itu delgado. Delgado. Kalau wanita ya delgada. Antes yo era delgado. Tapi sekarang saya gemuk. Pero nah, ini suatu perbandingan yang masa lampau dan masa sekarang gitu ya. Itulah gunanya imperfecto juga. Delgado, pero sekarang ahora. Lagi-lagi kata yo-nya saya kurung. Boleh dipakai, boleh tidak. Ingat ya. Pokok kalimat yang sering dihilangkan terutama adalah yo, tú, nosotros. Itu jelas sekali sering dihilangkan, bahkan lebih sering dihilangkan ketimbang dipakai.
karena bentuk kata kerjanya akan menunjukkan siapa pokok kalimatnya. Ya. Pero ahora yo, nah kalau sekarang, but now I am. Nah, am-nya kan bentuk present, bukan I was. Kalau was ini, kalau I am bentuk present, hanya M-nya ya bentuk share dalam present. Kan soy RSS sama soy son, waktu itu sudah. Yo soy, kata soy itu. Yo soy. Nah, gemuk. Gemuk itu apa? Gordo. Kalau wanita ya gorda. Gordo. Nah, itu. Dulu saya kurus, tapi sekarang saya gemuk. Antes yo era delgado, pero ahora yo soy gordo. Atau yo-nya hilang, pero ahora soy gordo. Karena dengan mengatakan soy, pasti ini pokok kalimatnya yo. Nggak mungkin soy pokok kalimatnya nosotrosnya, gitu ya. Jadi yo itu boleh dihilangkan, boleh dipakai. Antes yo era delgado, pero ahora yo soy gordo. Gordo itu gemuk. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, saya sedang menonton TV ketika Hartono datang ke rumah saya. Nah ini menonton, ini bisa diungkapkan dengan kata to see. Ya, to watch TV itu boleh kata ver ya. Di sampingnya ada kata mirar. Ini juga ver, seperti ver ini. Nah, kita gunakan kata ver. Oke. Ini sudah juga ya, nanti dilihat di videonya. Oke. Nah, saya lagi ya. Nggak apa-apa. Kalau pokok kalimatnya berbeda, ya tinggal rubah saja di sini. Dan rubah juga kata kerjanya atau be-nya sesuai dengan yang dicontohkan ini. Ya. Saya sedang menonton TV. Ketika Hartono datang ke rumah saya, itu ceritanya bolehlah kemarin gitu ya. Kalau mau dilengkapi kemarin, saya sedang menonton TV supaya jelas bahwa itu adalah kejadian waktu lampau. Tapi sebetulnya dengan melihat kata kerjanya itu juga sudah menunjukkan waktu lampau. Kalau mau dilengkapi, di sini ditambah kemarin gitu aja lah ya, atau tadi malam ya. Tadi malam ceritanya, karena nonton TV malam ya. Tadi malam itu ya, ini ada tambahan tadi malam saya sedang menonton TV gitu ya. Jadi tadi malam itu apa? Sudah tahu kan? Anoche ya. Saya sedang menonton TV. Yuk, nah pakai per ini. Untuk saya kan beya. Anoche, yo beya. Last night, I was watching TV gitu ya, bahasa Inggris. Anoche yo veía la televisión. Nah, sedang nonton TV. Ketika Hartono datang ke rumah saya, ketika itu cuando Hartono datang itu kan venir ya, venir to come. Jadi venirnya dalam bentuk preterito ya. Waktu itu udah kan, ini adalah kesannya suatu kejadian atau suatu kegiatan, suatu action sedang berlangsung, kemudian terpotong dengan kejadian atau action yang lain di waktu yang lampau itu. Nah, itu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung diungkapkan dengan imperfecto, sedangkan kejadian yang memotong kejadian yang sedang berlangsung itu diungkapkan dengan bentuk preterito. Itu ya. Jadi anoche yo veía, ini imperfecto. La televisión cuando Hartono datang harus dalam bentuk preterito. Venir itu bentuk katanya vino ya. Ini dari kata datang, venir. Ingat, belajar lagi, ulangi lagi, review lagi pelajaran kita tentang
bentuk lampau preterito, kan sekarang bentuk lampau imperfecto ya. Kadang-kadang bentuk imperfecto dan preterito itu sering dipakai bersamaan dalam satu kalimat. Seperti ini contohnya. Quando Hartono vino ke rumah saya. Rumah saya mi casa. Nah, itu dia. Ini tadi ada tambahan tadi malam gitu ya, ini ya. Ada tambahan tadi malam ya. Tadi malam keterangannya ya, supaya lebih jelas bahwa ini bentuk lampau. Ya, tadi malam, terus ke situ ya. Tadi malam saya sedang menonton TV ketika Hartono datang ke rumah saya. Ini, anoche, yo veía, ini kan veía. Yo veía la televisión cuando ketika Hartono vino. Ketika Hartono datang. Bentuk preterito. A mi casa, ke rumah saya. Nah ini sudah kita buat 3 contoh kalimat yang menggunakan kata kerja ir, ser, dan ver ya, antara lain, yang merupakan 3 kata kerja yang konjugasinya dalam bentuk imperfecto itu dianggap irregular. Dimaksud irregular itu artinya pembentukannya tidak seperti yang cara pembentukan yang regular ya, yang sudah teratur itu caranya dengan menambahkan aba, aba, saba, aba, mosaban, atau iya, yas, iya, iya, mos, iya, ian. Tapi ini beda caranya ya. Walaupun ini kelihatannya ada iya, tapi sebetulnya tidak teratur ini memang. Kalau kan ini er-nya, kalau yang teratur itu er-nya dibuang, diganti iya. Maka kalau ini er diganti iya kan jadi via, sedangkan ini veia. Jadi ini bukan via tapi veia. Maka ini tidak teratur. Kata kerja ver dalam bentuk imperfecto-nya adalah tidak teratur. Ya. Nah, itulah. Sekali lagi, kita merasa diuntungkan bahwa hanya 3 kata kerja ini, yaitu ir, ser, dan ver, yang konjugasinya dalam bentuk imperfecto tidak teratur. Sedangkan yang begitu banyak kata kerja dalam bahasa Spanyol itu, bentuk imperfectonya, konjugasinya dibentuk dengan cara yang teratur, yaitu menggunakan akhiran pengganti aba, aba, saba, aba, mos, aba, saban, atau iya, yas, iya, iya, mos, iya, ian ya. Oke, itu pengulangan saja. Nah, sementara sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan juga bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Dan kami selalu menjelaskan untuk mengatakan bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Jadi jangan khawatir. Karena subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe tersebut. Ya, jadi tidak memerlukan biaya. Nah, sampai di sini dulu. Pak mengucapkan terima kasih dan sampai nanti. Muchas gracias y hasta luego.